Halo semua, di cerita Franklin kali ini yang berjudul Franklin dan Pohonnya ada 6 tokoh yang memerankan peran utama. Yang pertama ada Pak Heron, si burung bangau, Franklin, Bear si beruang, Beaver, dan Rabbit si kelinci, juga ayah Franklin. Apa ya yang dipikirkan Franklin tentang menanam pohon? Dan apa yang membuat Franklin bersemangat menanam pohonnya? Temukan jawabannya dengan menyimak cerita yang akan dibacakan. Selamat menyimak. Franklin dan Pohonnya berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterjemahkan oleh si Ernie Setiawati. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Franklin sudah bisa memanjat pohon dan berayun-ayun di cabang pohon. Ia suka bermain bersama teman-temannya di rumah pohon dan senang berjalan-jalan di hutan bersama keluarganya. Maka Franklin sangat senang ketika Pak Heron, si burung bangau, akan membagikan tanaman pada saat Hari Bumi. Rasanya Franklin sudah tidak sabar lagi untuk mempunyai pohon di belakang rumahnya. Pada Hari Bumi, Franklin bangun pagi-pagi, lalu menggali sebuah lubang yang sangat besar di samping jendela kamarnya. Ia ingin menanam pohonnya segera setelah tiba di rumah. Dan nanti sore ia akan mengundang teman-temannya untuk membangun rumah pohon yang baru. Lalu besok pagi ia akan mencari ban bekas untuk membuat ayunan. Franklin menarik gerobak kecilnya dan bergegas pergi. Ia tidak ingin pohon yang berukuran besar diambil temannya lebih dulu. Di taman, tampak anak-anak yang sedang antri untuk mendapatkan tanaman dari Pak Heron. Franklin melihat banyak kotak kardus, tapi ia tidak melihat pohon. Mungkin pohonnya belum tiba, pikir Franklin. Kemudian ia melihat Rabbit, si kelinci, pulang. "Kamu tidak mengambil pohon?" tanya Franklin. "Sudah," jawab Rabbit sambil menepuk tas punggungnya. Franklin tampak bingung. Rabbit lalu merogoh tas punggungnya lalu mengeluarkan sebatang pohon yang masih kecil. "Itu bukan pohon," teriak Franklin. "Itu cuma ranting." "Ini pohon, tapi masih bayi, Franklin," kata Beaver si berang-berang. "Ini namanya anak pohon atau pohon muda." "Aku tidak mau anak pohon," kata Franklin. "Aku mau pohon yang besar, supaya aku bisa membuat rumah pohon hari ini." Tapi ketika tiba giliran Franklin menerima pohon, Pak Heron memberinya anak pohon yang ukurannya sama dengan yang didapatkan teman-temannya. "Pak, apakah aku boleh minta pohon yang lebih besar?" tanya Franklin. "Ini pohon maple gula," jawab Pak Heron. "Beberapa tahun nanti pohon ini akan tumbuh sangat besar." Franklin menganggukkan kepalanya dengan sedih. Ia menaruh anak pohonnya di gerobak, lalu berjalan pulang pelan-pelan. Franklin mendesah saat memasukkan tanah ke dalam lubang besar yang telah digalinya tadi pagi. Ia menimbun lubang itu hingga hanya menjadi lubang kecil. Kemudian ia mendekati gerobaknya
untuk mengambil anak pohon yang akan ditanamnya. Tapi anak pohon itu hilang. Franklin mencarinya di sekeliling halaman rumahnya dan juga di jalan yang tadi ia lewati. Pasti pohon itu jatuh di jalan, pikir Franklin. Pada saat makan siang, Franklin menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. "Hilang juga tidak apa-apa," kata Franklin. "Pohon itu kurang besar dan tidak bisa untuk bermain." "Tapi kamu sudah berjanji akan merawatnya dengan baik," kata ayahnya. Franklin melorot di kursinya. "Baik ya," katanya. "Nanti akan aku cari lagi." Franklin menyusuri jalan yang tadi ia lewati. Di tepi danau, ia melihat Beaver. Anak pohonnya terikat pada sebatang ranting dan ada kertas tebal terikat pada pohon itu. "Ini catatan pertumbuhannya," kata Beaver menjelaskan. 3 tahun lagi, pohon ini akan lebih tinggi dibandingkan aku." Gumam Franklin. Keinginan untuk menemukan pohonnya mulai muncul. Di padang rumput, Franklin melihat Rabbit sedang menyirami pohonnya. "Aku menanam pohonku di sini supaya bisa mendapat air bersih dan sinar matahari," kata Rabbit. "Dan aku akan menyiraminya setiap hari." Franklin memikirkan pohonnya yang hilang. Jika pohon itu tidak mendapat sinar matahari dan air bersih, pohon itu tidak akan bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Bergegas, Franklin mulai mencari pohonnya. Di tepi hutan, Franklin melihat Bear si beruang sedang mengecat pagar kecil yang terpasang di sekeliling pohonnya. "Pagar ini akan melindungi pohonku sampai ia tumbuh besar dan kuat," kata Bear. "Aku tidak ingin pohonku terinjak, walau tidak sengaja." Franklin lalu membayangkan pohonnya terinjak. Jika itu terjadi, pohon itu tidak akan tumbuh besar, kuat, dan lebih tinggi dibandingkan dirinya. Franklin lalu menceritakan pohonnya yang hilang kepada Bear. "Aku sudah mencarinya di sepanjang jalan yang tadi aku lewati," kata Franklin. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" "Mungkin ada yang menemukan pohonmu di jalan, lalu mengembalikannya kepada Pak Heron," kata Bear. Franklin tersenyum, lalu segera berlari menuju taman untuk menemui Pak Heron. Di taman, Franklin melihat Pak Heron sedang membereskan kotak kardusnya. "Bagaimana pohonmu, Franklin? Sudah kamu tanam?" tanya Pak Heron. "Oh, pohon saya hilang, Pak," jawab Franklin. "Saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum saya temukan." Pak Heron membuka sebuah kotak kardus, lalu mengeluarkan sebuah anak pohon. "Apakah ini pohonmu, Franklin?" tanyanya. "Tadi ada yang menemukannya di jalan, lalu menyerahkannya kepada Bapak." "Ha, pohonku!" teriak Franklin gembira. "Terima kasih, Pak Heron. Saya akan segera menanamnya." Pak Heron tersenyum. Sebelum Franklin pergi, Pak Heron menunjukkan sebuah foto. "Ini foto saat Bapak masih seusiamu," kata Pak Heron. "Bapak sedang menanam pohon untuk pertama kalinya." "Apakah pohon itu tumbuh besar?" tanya Franklin. "Tentu saja," kata Pak Heron sambil tertawa. "Kita kan sedang berdiri di bawahnya."
Franklin memandang ke atas. Ia melihat rumah pohon tempat Franklin dan teman-temannya biasa bermain. "Wow, Pak Heron yang menanam pohon besar ini?" tanya Franklin. Lalu Franklin memandang anak pohonnya. Gumam Franklin sambil berpikir sejenak. Franklin bergegas pulang. Ia memegang anak pohonnya erat-erat supaya tidak jatuh. Ia menanam, lalu menyirami pohon itu. Setiap hari Franklin mengecek pohonnya. Franklin yakin bahwa pohonnya tumbuh sedikit demi sedikit, menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Seperti Franklin. Bagaimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Kalian bisa mengetik jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.